Halo, Sobat GIF, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Pastor Santoso dalam program acara GIF Menyapa. Jadi sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapak kami ucap syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kasih anugerah Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kami dan khususnya pada siang hari ini Tuhan, di mana kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui program GIF Menyapa ini. Biarlah Kau mampukan kami semua, teman-teman kami, sobat kami di rumah masing-masing, sehingga firman taburkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, kali ini kami berbicara mengenai tema replant, ditanam kembali. Mari kita baca sama-sama di dalam Roma 11 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kami sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan tidak turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kalau kita bicara hubungan antara, ini kan bicara mengenai ditanam kembali, berarti ada hubungan dengan akar, pohon, ranting. Jadi kalau akar miliknya Tuhan, maka ranting-ranting juga miliknya Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang cangkokannya bangsa Israel. Hidup kita ibarat sebuah pohon, dan akar pohon itu adalah karakter kita yang kita miliki. Jika akar kita menjadi milik Tuhan, maka hidup ini sepenuhnya pasti dalam pimpinan Tuhan. Akar memiliki peranan yang sangat penting, dan akar harus menjadi milik Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 7, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Amin. Jadi pohon zaitun adalah regenerasi yang terus-menerus pada pohon zaitun itu sendiri. Kita harus berakar di dalam Yesus. Petani kadang-kadang lupa dengan yang dimilikinya dan ternyata akar pohon sudah kering dan hampir mati. Ini kita bisa lihat di dalam pembacaan kitab Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi janganlah kamu bermalas-malas, tapi layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Jika kita ingin melihat regenerasi, apa tujuan kita? Apakah kita hanya fokus pada hasil dan jumlah secara kuantitas, ataukah akar keberhasilan yang menjadi milik Tuhan? Kita harus merawat akar agar pohon kehidupan senantiasa berbuah lebat. Tetapi jika kita mengabaikan akar pohon, maka kita akan mati. Untuk regenerasi bisa terjadi, maka akar harus menjadi milik Tuhan dan hidup kita bersedia ditanam kembali. Untuk ditanam kembali, ada hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan
yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, jangan takut untuk berakar dan bertunas. Kalau kita menanam di pot yang kecil dan makin lama pohonnya makin besar, maka Tuhan akan meregenerasi ke pot yang lain. Ketakutan akan menghalangi kita melihat dampak yang kita hasilkan jika kita berakar dan bertunas di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, diri kita perlu dicabut. Kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Itu poin yang kedua. Jadi kalau kita belajar dari 3 ayat ini, kita dapat melihat yang sempurna dan kekal adalah Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang dewasa, yang tidak berkenan di daging perlu dicabut, sehingga berkenan saja yang bisa leluasa di dalam diri kita dan tetap bertumbuh terus. Mari kita baca di dalam kitab Efesus ayat 4, pasal 4 ayat 21-24, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan baru yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi yang ketiga ini, ketika ada sesuatu yang Tuhan cabut dari hidup kita, dan Tuhan kadang-kadang membuat kita merasa sedih dan kecewa, tetapi penanaman kembali bukanlah kita menjadi malu ketika Tuhan menanam kembali. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru di dalam sesuatu yang lama, sehingga hidup kita dapat berbuah semakin lebat lagi. Lalu poin yang keempat, memaksimalkan potensi kita. Mari kita baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13-16, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran,
di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau kita ulangi lagi baca pada ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita tetap berpegang teguh di dalam kasih. Dan satu hal, moto yang setiap kali kami utarakan kepada setiap orang percaya, every second you must focus to Jesus. Tuhan mau kita hidup yang berpotensi maksimal. Kita harus merawat akar supaya dapat berbuah lebat dan perlu dipangkas. Saya kira itu saja renungan Gift Menyapa pada saat ini. Kiranya firman ditaburkan itu menjadi rema, kekuatan berkat bagi jemaat Tuhan yang menyaksikannya, dan juga kiranya Engkau meteraikan di loh hati kami masing-masing, karena kebenaran firman itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.